Hai guys, di video kali ini kita bakalan bahas merek lokal yang waktu keluarin produk baru mereka diharapkan tuh punya produk yang speknya itu upgrade tapi nggak dengan harganya alias tetap murah. Dan langsung aja kita bahas di video kali ini. Nah, untuk review kali ini kita bakalan bahas spesifikasi yang di-upgrade dari versi sebelumnya, kemudian desain ditambah pengalaman kita waktu gunakan mouse wireless gaming ini untuk main game FPS ataupun untuk kebutuhan standar. Kalau ngomongin Rexus, teman-teman udah pasti kenal sama merek yang satu ini. Yang diingat apalagi kalau bukan harganya emang benar-benar terjangkau untuk beberapa gaming peripheralnya. Masih sekitar 400, 500 atau 600 ribuan. Dan kalau ngomongin Daxa, ini merupakan seri high-end dari brand ini yaitu seri Rexus. Yang kita bahas di video kali ini adalah Daxa Air 2 Pro Wireless Gaming. Dan ini adalah versi upgrade dari versi sebelumnya yaitu Daxa Air Pro Wireless Gaming. Ada beberapa spek yang di-upgrade oleh Rexus, kayak switch-nya udah ganti, kemudian sensornya diganti juga, ditambah ya ini merupakan mouse yang lebih berat. Sedikit lebih berat dari versi sebelumnya, cuman sekitar 7 gram aja. Nah, kalau untuk versi sebelumnya mungkin teman-teman ada yang udah pernah pakai di rumah atau sekarang lagi nonton video ini sambil pakai mouse wireless dari Rexus yaitu Daxa Air Pro Wireless Gaming. Ya memang ini salah satu mouse yang menurut saya cukup diingat dan dikenal karena desainnya itu lubang-lubang alias honeycomb. Mungkin bakalan bermasalah buat teman-teman yang punya trypophobia, tapi buat yang enggak, saya rasa ini merupakan mouse gaming yang justru punya desain yang keren aja. Karena dengan desain kayak gini emang terbukti bikin mouse gaming ini jadi ringan banget. Beratnya cuma sekitar 70 gram. Tapi kalau untuk versi yang terbaru, kayak Rexus tuh udah yakin berat yang pas untuk mouse wireless ini adalah 77 gram. Terbukti karena mereka nggak bikin mouse atau include dalam paket pembeliannya itu pemberat. Kalau yang dulu kita dapetin pemberat kayak bundar-bundar mungkin lebih mirip kayak baterai jam. Itu di paket pembelian dari Daxa Air Pro Wireless 2 ini kita nggak dapetin pemberat kayak versi sebelumnya. Dan untuk versi yang terbaru ini beratnya sekitar 77 gram. Kemudian ada beberapa hal yang di-upgrade, kayak sensornya sudah menggunakan Pixar 3370 yang termasuk top 3 mouse sensor di kelasnya. Kalau versi sebelumnya masih menggunakan PMW 3335. Itu pun juga nggak termasuk dalam top 5. Tapi memang ada beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Kalau kekurangannya memang beratnya nambah sekitar 7 gram. Tapi kalau kelebihannya bisa didapetin spesifikasinya itu naik. Jadi kayak DPI-nya udah jadi 19.000. Sedangkan untuk versi sebelumnya masih mentok di 16.000. Kemudian untuk akselerasi maksimal juga nambah. Kalau versi sebelumnya masih 40G. Sedangkan untuk versi yang terbaru ini sampai 50G. Ditambah lagi untuk kapasitas baterainya juga naik dari yang versi sebelumnya masih di 300 mAh, untuk versi terbaru ini naik ke 580 mAh. Jadi dengan baterai yang kapasitasnya lebih besar dengan fitur yang auto sleep juga kalau misalkan teman-teman nggak gunakan mouse-nya. Jadi bakalan bisa digunakan lebih lama dari versi sebelumnya. Untuk switch yang digunakan juga ganti dari versi sebelumnya yang masih pakai Omron dengan 20 juta klik. Sedangkan untuk yang ini yaitu yang versi terbaru udah menggunakan punya CAL dengan umur sampai 80 juta klik. Jadi naik sekitar 4 kali lipat. Dan menurut saya untuk mencapai 80 juta klik bakalan butuh waktu yang lama banget. Meskipun kalian gunakan untuk bermain game hardcore ataupun bermain games berhari-hari, mungkin bakalan lama banget tercapai sampai 80 juta klik. Nah, kalau untuk desainnya emang masih mirip ataupun identik dengan versi sebelumnya karena mereka pikir untuk desainnya emang udah cocok dan juga mantap, mengikuti beratnya juga. Tetap ergonomis dan juga yang pasti kita juga disediakan kalau misalkan teman-teman punya trypophobia, kalian bisa gunakan ini cover yang satunya lagi yang udah include dalam paket pembeliannya juga. Jadi kalau dirasa lubang-lubang seperti ini bakalan ganggu pandangan kalian, kalian juga bisa ganti dengan sangat mudah, nggak perlu effort yang berlebihan untuk dapetin cover yang ketutup kayak gini. Jadi dengan berat yang nggak ganggu sama sekali, alias pertambahan beratnya nggak bakalan kerasa banget, kalian dapetin mouse yang super ringan kayak gini. Untuk Daxa Air 2 Pro Wireless ini juga dilengkapi dengan RGB yang sama dengan versi sebelumnya yaitu 16,8 juta warna. Ini sih emang benar-benar masih mirip dengan versi sebelumnya, cuman bagian dalamannya aja yang banyak diganti. Dan teman-teman juga bisa lihat untuk dalaman sini udah nggak ada pemberat juga yang seperti masih ada di versi sebelumnya.
dan lebih kelihatan untuk baterainya, lebih besar yaitu 580 mAh. Nah, menariknya untuk seri terbarunya mereka juga bekalin dengan PTFE ataupun ini nih bagian bawah yang punya material teflon ini ada cadangannya. Jadi ada 3 part yang bisa kita ganti. Kita nggak perlu mikir kalau misalkan gunain mouse ini dengan brutal selama bertahun-tahun, mungkin bagian bawahnya sini bakalan kekikis. Kalian bisa ganti dengan spare part yang udah ada dalam paket pembeliannya. Jadi PTFE-nya ada di 3 bagian dan ini menurut saya penting banget. Karena PTFE ini sangat mendukung untuk seberapa licin mouse kalian digerakkan untuk bermain game FPS tentunya. Dan game kompetitif lainnya. Untuk materialnya terletak di bagian atas ini, kemudian di bagian bawah, dan yang paling penting adalah di bagian sekeliling dari sensor ini. Jadi kalau udah aus, ini biasanya pengalaman saya kalau main game secara terus menerus, terus umur mouse-nya juga udah tahunan, pasti bagian bawahnya sini bakalan terkikis. Nah kalau terkikis biasanya bingung tuh mau diganti pakai apa, kan nggak mungkin diganti pakai daun talas ataupun diganti pakai kain gitu kan, jadi kurang. Makanya kalau kalian mau ganti, kalian harus simpan ini. Jadi kalian dapetin rasa mouse yang sama licinnya waktu kalian beli baru. Kemudian mouse ini menurut saya masih worth it untuk dibeli di angka 600 ribuan. Dengan 600 ribuan ya mouse ini bisa disandingkan dengan kelas premium, yaitu kayak merek Logitech ataupun merek premium lainnya yang punya harga di atas 1 juta. Karena mouse ini punya dual connectivity, yaitu yang pertama dongle dengan 2,4 GHz dan mereka ngeklaim kalau konektivitas wireless mereka adalah zero delay. Cuman ya kalau ngomongin wireless pasti masih ada delay, tapi setelah saya rasain main Valorant selama beberapa jam, saya rasa atau saya kurang peka terhadap delay yang ada di mouse wireless gaming ini, atau memang minim banget delaynya. Tapi kalau kalian khawatir dengan adanya delay, lebih baik gunakan kabel yang udah braided dan anti ruwet kayak temen kalian yang ditagih utang. Jadi ini kabel udah rapi banget. Jadi kalau kalian buru-buru, misalkan lagi buru-buru mau turnamen gitu kan, kalian tinggal gini udah ya kan, anti ruwet. Nah ini bisa langsung dimasukkan ke pouch yang udah dalam paket pembeliannya. Ini pouchnya juga menurut saya cukup keren ya, dengan material ala-ala kulit sintetis kayak gini. Jadi kesan premium itu masih ada meskipun mouse gaming ini masih di range harga 600 ribuan. Dan ini adalah salah satu mouse yang punya finishing doff. Cuman setelah saya gunakan meskipun tangan saya basah kayak gini, itu nggak terlalu berbekas meskipun yang varian warna putih teman-teman. Kita langsung buka aja untuk yang warna putih. Jadi yang kita buka barusan adalah warna hitam. Oke, untuk warna putihnya juga finishingnya kerasa premium dan cakep banget kayak gini. Nah, untuk scrolling wheelnya menyesuaikan juga dengan warna dasarnya. Untuk yang warna hitam ini punya warna hitam juga untuk scrolling wheelnya, dan untuk yang warna putih ini punya warna abu-abu. Ada beberapa hal yang pengen saya komentarin dari mouse gaming terbaru dari Rexus ini. Yang pertama, memang desainnya itu nggak banyak berubah dari versi sebelumnya. Cuman bukan berarti dalemannya sama, karena kebukti memang sensornya berubah, untuk switchnya juga berubah. Cuman ya mereka seolah-olah semakin yakin kalau bikin produk baru lagi nggak harus dengan desain yang baru. Cukup dengan daleman yang diganti secara total. Kemudian kebukti nih kalau teman-teman lihat bagian switchnya juga sama banget untuk bagian klik kiri dan juga klik kanannya masih mirip dengan versi sebelumnya. Kemudian tombol DPI di bagian tengah untuk ganti DPI maksudnya. Kemudian scrolling wheel menyesuaikan juga warnanya dari yang hitam berwarna hitam dan juga yang putih warnanya ini mirip abu-abu. Terus dua tombol ini yaitu yang sering banget dimanfaatin sama teman-teman mungkin buat forward ataupun backward. Mereka juga nggak bikin perubahan untuk posisinya karena mereka juga mungkin yakin dua tombol ini udah pas posisinya, udah enak aja. Sepengalaman saya waktu main Valorant, emang dua tombol ini jarang banget kepencet atau nggak sengaja kepencet karena ya udah asik, terus posisinya juga pas karena ada beberapa mouse yang peletakan dua tombol ini kadang jadi bermasalah atau nggak sengaja kepencet, jadi ganggu aja waktu kita main game. Tapi kebukti Daxa Pro Wireless 2 ini ya, Daxa Air Pro Wireless 2 ini emang nggak kepencet-pencet. Untuk dua tombol ini emang kerasa aman banget waktu kita gunakan. Kemudian untuk bagian bawah juga sama, kita juga dapetin switch yang sangat mudah untuk digunakan, yaitu switch on dan juga off. Ditambah lagi untuk pada bagian bawah kita juga bisa hidupin ataupun matikan bagian RGB-nya. Dan ini salah satu bisa jadi kekurangan ataupun apa ya bilangnya, mungkin
kekurangan untuk sebagian orang. Karena kalau teman-teman lihat, ini mungkin nanti bisa di-shoot untuk B-roll-nya. Karena bagian bawah sini ada kayak bocor gitu. Dan kita coba buka aja ya, karena saya cukup penasaran nih bagian bawah ditempelinnya ke bidang yang tertutup atau terbuka. Karena kelihatan banget. Nah, nih. Kalau teman-teman lihat bagian dalamnya ini lubang-lubang. Dan inilah salah satu alasan kenapa mouse wireless gaming ini punya berat yang benar-benar masih tergolong ringan banget di angka 70 gram aja. Dan selebihnya meskipun mouse wireless gaming ini punya material finishing yang doff dengan warna putih ini, setelah saya cobain beberapa waktu karena tangan saya basah nggak sampai berbekas untuk kotoran-kotorannya. Cuman ini pemakaian jangka pendek ya, bukan jangka panjang, karena kita juga sempat nyobain nggak sampai semingguan. Jadi menurut saya seperti itu review singkat dari mouse gaming terbaru dari Rexus, yaitu Daxa R2 Pro Wireless Gaming ini. Secara keseluruhan desainnya masih sama. Mungkin buat kalian yang bosen desainnya bisa ganti-ganti aja, mungkin untuk pakai honeycomb kayak gini ataupun menggunakan yang tutupan atau cover yang keseluruhan menutupi bagian dalamnya. Poin kedua yang menurut saya tetap saya apresiasi untuk mouse gaming ini, tetap menyediakan bagian dongle-nya, karena dongle kecil kayak gini ya mungkin buat sebagian dari kita yang ceroboh pasti bakalan hilang-hilangan kayak pacar yang sering ghosting gitu kan. Jadi dengan adanya tempat dongle-nya ini pasti ya lebih aman lah. Personally saya lebih suka untuk warna putih, selain clean dan nyatu dengan setup minimalis. Untuk bagian sampingnya sini nggak kerasa monoton karena finishingnya itu doff, jadi warnanya pun juga beda kalau dibandingkan dengan yang warna hitam. Punya material yang finishingnya itu glossy dengan warna hitam juga. Cuman yang ini warnanya abu-abu. Saya lebih suka yang kesannya premium kayak gini. Untuk DPI bagian tengah juga pas, enak juga dipencet. Feel-nya juga hampir sama dengan klik kiri dan juga klik kanannya. Feel-nya itu ada umpan balik yang ukurannya medium. Kemudian bagian bawahnya ya ini appreciate banget karena udah kasih kita PTFE cadangan. Ini menurut saya sih mantap. Kita nggak perlu bingung-bingung untuk cari PTFE cadangan atau beli secara terpisah. Dan kekurangannya menurut saya ya balik lagi ke preferensi kalian masing-masing. Kalau dirasa 600 ribuan ngerasa kurang pakai mouse wireless kayak gini, ya kalian bisa upgrade ke yang harga di atasnya. Karena menurut saya untuk harga 600 ribuan ini adalah mouse wireless gaming yang worth it banget. Setelah saya cobain main game Valorant menggunakan connectivity wirelessnya, aman banget, minim delay banget, hampir nggak bisa saya rasain. Dan untuk feel-nya juga mantep sih, clicky gitu. Cuman preferensi buat kalian yang suka light clicky, maksudnya bener-bener ringan, mungkin ini kerasanya arahnya masih ke medium. Dan seperti biasa buat kalian tertarik langsung aja cek pembeliannya di bagian deskripsi. Dan segitu aja untuk video kali ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Kalian bisa koreksinya di kolom komentar. Like videonya jika suka, dislike aja kalau kurang suka, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar juga. Subscribe DKID untuk support kita terus. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.